Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya semuanya selalu sehat ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Darningsih, dalam pembelajaran IPA. Untuk video kali ini, kalian akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita lakukan Quran Immunity. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu alaihim wildanun muqalladun. Sebelum memulai menyimak video ini, kita tahu tujuan pembelajaran dulu ya. Setelah mengikuti dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan Angiospermae dan menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran ini. Mari kita simak videonya ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu individu saja atau perkembangbiakan tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang menggunakan bagian tubuhnya tanpa ada campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ini meliputi rizoma. Rizoma merupakan tumbuhan beruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Contoh tumbuhannya ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit. Selanjutnya stolon atau geragi. Stolon ini merupakan bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dari akar tumbuhan menjadi individu baru. Contohnya peganggang dan stroberi. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal, berbentuk sisik dan berdaging. Umbi lapis ini memiliki bagian pangkal yang agak keras disebut cakram. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bunga lili, dan bunga tulip. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung yang berisi cadangan makanan. Pada bagian umbi terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh kentang dan ketela pohon. Selanjutnya tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas biasanya berbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis. Tepat di bawah akar cakram akan tumbuh akar serabut. Pada permukaannya tumbuh daun yang berlapis-lapis yang disebut bulbus.
Selanjutnya tunas adventit. Tunas adventit merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun dan akar. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Cara perkembangbiakan ini sebagai berikut. 1. Stek. Stek adalah teknik pengembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh perkembangbiakan melalui stek yaitu ketela pohon melalui batang dan lidah mertua melalui daun. Selanjutnya merunduk. Runduk dilakukan dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah agar akan berbentuk pada bagian batang yang ditimbun tanah. Kemudian tumbuh menjadi akar. Bagian tersebut dapat dipotong dan dipindahkan sehingga tumbuh menjadi individu baru. Contohnya alamanda, stroberi, dan melati. Kemudian cangkok. Cangkok dilakukan dengan cara membuat penakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Cangkok akan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seperti individunya dan cepat berbuah. Contoh tanaman yang biasa dicangkok adalah mangga, rambutan, jambu, jeruk, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menyambung. Menyambung biasanya dipergunakan untuk memperbaiki hasil produktivitas buah dari pohon itu sendiri. Contohnya singkong dengan bunga mawar. Nah, sekarang perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Adanya peleburan antara sel gamet jantan dan gamet betina dapat menghasilkan keturunan yang mempunyai sifat bervariasi. Perkembangbiakan generatif pada Angiospermae diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang selanjutnya terjadi penyerbukan, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala butik. Penyerbukan dapat berlangsung secara alami dan secara buatan. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan sebagai berikut. 1. Anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin diantaranya tidak memiliki nektar, serbuk sari halus, jumlahnya banyak, dan kering sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Kepala putih besar, permukaannya luas, serta dilengkapi dengan bulu-bulu pangkat sehingga mudah menangkap serbuk sari. Kemudian tangkai sari panjang dan menjulur keluar. Kemudian hidrogami, yaitu penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan air. Penyerbukan ini hanya terjadi pada tumbuhan yang berada di air. Contohnya Hydrilla verticillata. Lalu zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan, yang meliputi entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan serangga. Ciri-cirinya memiliki warna yang menarik serta serbuk sari sangat lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Contohnya bunga mawar. Selanjutnya omitogami, yaitu penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan burung. Bunga yang penyerbukannya dibantu burung biasanya memiliki nektar dalam jumlah banyak dan memiliki mahkota yang berbentuk trompet. Contohnya bunga dadap. Selanjutnya chiropterogami.
Kiropterogami merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan kelelawar. Bunga yang penyerbukannya dilakukan oleh kelelawar merupakan bunga yang memiliki nektar dan mekar pada malam hari. Contohnya tanaman kaktus. Selanjutnya malakogami. Malakogami merupakan penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan siput. Tumbuhan yang menyerbukannya secara malakogami memiliki bunga yang letaknya tersembunyi. Bunga berbentuk memanjang tanpa mahkota serta putik tersembunyi di dalam kelopak. Contohnya bunga Rhodea japonica. Selanjutnya antropogami. Antropogami penyerbukan ini berantara manusia. Jadi tanaman penyerbukan dibantu manusia ini biasanya bunga yang berumah dua. Contohnya bunga anggrek bulan dan bunga vanili. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putih, penyerbukan dibedakan menjadi 4. 1. Penyerbukan autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Contohnya penyerbukan kelompok Papilionaceae. Penyerbukan ini terjadi secara alami. Kemudian penyerbukan tetangga atau deitonogami, yaitu peristiwa menempelkan serbuk sari pada kepala putih yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Ketiga, alogami atau penyerbukan silang. Alogami merupakan menempelnya serbuk sari pada kepala putih yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Yang selanjutnya hibridogami atau penyerbukan bastar, yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putih tumbuhan lain yang berbeda jenis. Selanjutnya fertilisasi atau pembuahan. Proses pembuahan yang terjadi pada Angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan ini diawali dengan penyerbukan atau polinasi. Selanjutnya penyebaran biji. Cara penyebaran biji dan jenis-jenis perantaranya sebagai berikut. 1. Anemokori, yaitu penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan angin. Contohnya bunga kamboja dan bunga dandelion. Selanjutnya hidrokori. Hidrokori merupakan penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan air. Biji tumbuhan tersebut memiliki kemampuan mengapung di permukaan air sehingga akan terbawa arus air. Contohnya kelapa dan bakok. Selanjutnya zookori, yaitu proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan hewan yang meliputi entomopori, proses penyebaran biji dengan perantara serangga. Contohnya wijen dan tembakau. Kemudian kiropterogori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar, contohnya jambu biji dan mangga. Lalu omitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung, misalnya beringin dan benalu. Dan terakhir mamukori adalah proses penyebaran biji dengan perantara mamalia, misalnya biji kopi. Selanjutnya antropokori, yaitu proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan manusia. Proses penyebaran ini dengan bantuan manusia baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Contohnya tanaman pertanian seperti padi, jagung, serta buah-buahan. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham kan? Sekarang untuk bahan evaluasi, silakan kerjakan soal-soal berikut.
pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.